Izin kami mulai, Bu Dewi dari Win Salatiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Salatiga, yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Wonogiri dan UIN Salatiga, yang kami hormati juga para pimpinan dan para pejabat di lingkungan UIN Salatiga dan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Yang saya banggakan, kolega serta teman saya yang luar biasa hari ini akan memberikan materi, yakni beliau Ibu Wulan atau nama lengkapnya Dewi Wulan MSN. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat berkumpul di acara pada siang hari ini dengan tema membahas tentang pembelajaran gerak tari untuk pendidik anak usia dini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana nanti di hari akhir kita akan menunggu syafaat darinya. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa yang kami hormati, perkenalkan, saya pemandu acara pada hari ini, Muhammad Syakib Dulkili dari Wonogiri, meminta izin waktu kepada beliau Ibu Wulan selaku hari ini adalah pemateri utama. Ini saya akan bukakan CV beliau. Yang pertama, Ibu Dewi Wulan dari ini kelahiran Kebumen 20 April 1990. Ini kalau ada pertanyaan boleh Bu Dewi, ketika konsultasi tentang tari boleh. Monggo boleh. Nah, silakan nanti teman-teman dari Bojonegoro kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung ke Bu Dewi. Siap. Untuk kalau skripsinya masalah tari boleh konsultasi beliau. Beliau ini memang asli atau masternya di seni tari. S1-nya di Universitas Negeri Semarang di bidang atau konsentrasi seni tari. S2-nya juga di konsentrasi seni tari di Surakarta. Pengalaman beliau cukup banyak, ini tidak akan kami bacakan satu-satu, nanti kelamaan Dewi. Yang jelas beliau ini memang spesialisasinya di tari dan sekarang menjadi dosen di UIN Salatiga khususnya di bidang tari juga. Jadi ibaratnya nyambung semua dengan kegiatan tari. Jadi beliau ini memang sudah pakar di bidang tari. Itu waktu dan tempat. Ini kan kami persilakan 30 menit pemaparan materi. Nanti akan disambung tanya jawab. Oke. Kalau nanti kurang cukup lagi, nanti diadakan Zoom sesi kedua Bu Dewi. Siap. Sesi kedua kalau tidak cukup lagi. Siap. Kurang lebihnya demikian untuk awalan dari kami. Mohon izin Bu Dewi untuk memberikan arahan tentang gerak tari. Kurang lebihnya demikian, dipersilahkan monggo. Ya. Terima kasih Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa bertatap maya dengan para mahasiswa Wonogiri dengan kolaborasi dengan UIN Salatiga. Saya mengaturkan hormat kepada Bapak dan Ibu Kaprodi di lingkungan Wonogiri dan UIN Salatiga. Alhamdulillah ini kalau tidak salah Bapak Kaprodi dari Yaut UIN Salatiga juga bergabung. Selamat datang Bapak. Untuk perkuliahan siang hari ini saya ingin berbagi ilmu sedikit tentang khususnya tentang apa yang
kami ajarkan di UIN Salatiga. Ya, dengan materinya seperti ini, sebentar. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak? Kelihatan, Bu. Oke, ya. Sedikit saja materi supaya kita semua tahu bagaimana pembelajaran dan pendidikan tari, khususnya untuk pendidik dan anak usia dini. Ya. Kalau tadi di CV saya itu masih IAIN, sekarang ini emailnya sudah berganti UIN. Mungkin nanti kalau ada yang ingin menyambung silaturahmi, masuknya ke UIN Salatiga ya, bukan ke IAIN Salatiga. Oke, nah ini sebelum kita membahas tentang tari untuk anak usia dini, kita harus mengenal dulu apa itu tari. Ya. Nah, banyak istilah tentang tari di sini ya. Tapi saya mengambil beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama, itu adalah gerak yang ritmis ya. Kemudian yang kedua, gerak-gerak yang diberi bentuk dan ritmis dari badan di dalam ruang. Kemudian ketiga, ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak-gerak ritmis yang indah. Ada lagi yang menyampaikan bahwa tari itu adalah menyampaikan suatu gagasan melalui serangkaian gerak yang ritmis dan harmonis. Nah, dari keempat pengertian ini kita bisa garis bawahi bahwa hal yang paling utama di tari adalah ritmis. Itu kita blok ya, karena di dalam semua pengertian yang saya tampilkan ini itu mengandung kata ritmis. Nah, ritmis itu lebih tergantung kepada bahwa gerak itu memiliki pola hitungan, tempo, dan sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai ritmis mungkin bisa ditanyakan kepada nanti Bapak dosen Fikri ya, karena seni musik jauh lebih paham tentang ritmis itu. Oke, selanjutnya tentang aspek tari. Ya, nah dalam tari itu selalu memiliki aspek yang mendukung di dalamnya. Yang pertama adalah bentuk. Nah, bentuk ini lebih kepada tampilan keseluruhan ya, baik dari geraknya, kemudian kostum, busana dan sebagainya. Lebih ke tampilan secara keseluruhan visual ketika kita pentas di atas panggung, contohnya seperti itu. Oke, kemudian gerak. Nah, gerak di dalam tari ini itu ada dua. Yang pertama, gerak murni, atau dalam bahasa Jawa itu adalah gerak wantah, dan yang kedua adalah gerak maknawi. Contohnya saja, di dalam tari Jawa ada gerak yang namanya ulap-ulap. Sambungannya biasanya adalah ulap-ulap tawing. Ya, ulap-ulap kalau kita secara umum bahasanya itu melihat, meliling. Oh, ono apa to kae? Oh, ono iwak to. Nah, contohnya seperti itu. Ini contoh salah satu gerak bermakna. Namanya ulap-ulap. Melihat, gitu ya. Kemudian kalau gerak murni itu hanya gerak yang bersifat biasa dan tidak memiliki makna khusus. Contohnya kalau di dalam tari Jawa itu ada gerak besut atau gerak sindek ya. Itu untuk penghubung ke antara gerak-gerak lainnya. Itu. Kemudian tubuh. Tubuh di sini adalah sebagai media utama gerak. Seorang penari atau seorang siswa yang menari itu yang dilihat adalah tubuh ya. Karena yang dipertontonkan dalam tari itu adalah gerak tubuh. Jadi tubuh sebagai media utama penyampaian pesan lewat gerak. Oke. Dan yang selanjutnya adalah irama. Irama di sini lebih menekankan kepada kepekaan iringan, tempo, dan jarak. Jarak dimaksudkan di sini itu lebih kepada hitungan. Gerak ini
memiliki berapa hitungan. Ada yang hitungan 1 kali 8, ada yang hitungannya cuma 1 kali 4, ada yang dimulai dari 5 sampai 8. Contohnya, dalam gerak tari Jawa, sindet dan besut itu dimulai dari hitungan 8. Hitungan 5 sampai 8, hanya 4 hitungan saja. Ada yang berupa gerak dengan 12 hitungan, ada yang 1 kali 8 hitungan, dan biasanya itu berlipat 8, 8, 16, 32, berdasarkan iringan yang digunakan. Kalau dalam karawitan itu memakai lancaran, ketawang, atau padrangan, biasanya seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir, aspek tari adalah jiwa. Jiwa di sini lebih kepada cipta, rasa, dan karsa. Ya, cipta itu lebih kepada ide, gagasan. Rasa, penghayatannya. Karsa adalah visualisasinya, penampilannya. Seperti itu. Selanjutnya, unsur pendukung seni tari. Ini juga tidak akan terlepas dari sebuah sajian seni, ya. Pertama adalah tema. Kita mau membuat apapun harus tentukan dulu tema. Mau membuat makalah, temanya apa? Mau membuat skripsi harus ada temanya. Mau membuat masakan, ini temanya apa ya? Kan seperti itu. Jadi hal yang utama adalah tema, ide, gagasan. Oke. Selanjutnya adalah iringan. Iringan di dalam tari itu dibagi menjadi 3. Mau dia sebagai pengiring tari atau pembungkus tari. Kemudian yang kedua sebagai ilustrasi. Yang ketiga sebagai pemberi suasana. Nah, iringan yang kita mau dalam tari itu kita mau tempatkan di mana? Contoh sebagai pengiring tari, membungkus tari itu lebih kepada tari-tari yang sudah jadi. Contohnya tari kreasi, di mana iringan itu sangat melekat sekali dengan tari. Itu yang dinamakan pembungkus atau pengiring tari. Seperti itu. Selanjutnya ada tata busana dan kostum. Dalam sebuah sajian tari, itu tata busana dan kostum itu sangat mendukung sekali. Hanya yang perlu diperhatikan adalah etis dan estetika serta etika. Ya, 3. Etis, estetika, dan etika. Karena etis di sini belum tentu itu etis di sana. Contohnya, kostum tari balet. Tari balet identik dengan simsuit. Ya. Simsuit itu merupakan kostumnya tari balet. Ya, pakemnya tari balet seperti itu. Tapi coba kita pentaskan tari balet menggunakan simsuit itu di Keraton Surakarta atau di Keraton Jogja. Etis tidak. Nah, kembalikan lagi. Etis, etika, dan estetika. Itu harus disesuaikan. Di mana kita berada tempatnya. Selanjutnya, tata rias. Ya, tata rias ini sebagai unsur pendukung juga untuk menambah menariknya penampilan, terutama untuk wajah. Tata rias di sini bukan untuk mempercantik wajah. Ya, perlu digarisbawahi. Bukan untuk mempercantik wajah. Karena tata rias tidak harus melulu cantik. Itu disesuaikan dengan kebutuhan tari, kebutuhan panggung kita. Tata rias di sini ada 3 juga. Yang pertama, tata rias atau make up korektif, yang kita lebih mengenalnya itu dengan make up cantik. Ya. Contoh yang saya kenakan juga, ini saya bermake up walaupun sedikit, itu termasuk ke rias korektif ya. Karena hanya mempertegas garis wajah tanpa merubah struktur wajah dalam artian menggunakan coretan.
Ya, hanya mempertebas. Oh, saya ada alisnya, kemudian tak tebali alisnya. Saya ada apa namanya ini garis mata, saya tebali pakai celak. Saya ada bibir, saya tebali pakai lipstik. Itu tanpa merubah struktur wajah. Kemudian yang kedua adalah rias karakter. Karakter di sini ditentukan, disesuaikan dengan karakter apa yang kita tampilkan. Contohnya kita menggunakan karakter wayang. Nah, terutama dalam wayang ini masing-masing tokoh itu punya karakter make up sendiri, karakter kostum sendiri. Ya, contohnya saya pentas wayang orang memakai tokoh Durga. Durga dalam Jawa ya. Dewi Durga itu adalah seorang buto yang identik dengan warna merah, mata menyala, dan taring. Ya ininya di mukanya merah, kasih taring. Nah, itu kan tidak cantik lagi. Saya berperan sebagai orang yang habis terkena kecelakaan, contohnya. Ya ini diperot-perot kayak gimana caranya. Ya, contoh seperti Durno, Resi Durno dalam pewayangan itu kan make up-nya seperti ini. Itu. Kemudian yang ketiga adalah make up fantasi. Namanya fantasi itu adalah imajinasi. Ya, fantasi biasanya dibagi menjadi 3 lagi. Hewan, tumbuhan, alam. Ya. Contoh hewan, kita sering melihat tentang make up apa namanya dibikin seperti ikan, dibikin jadi kelinci, jadi apa, begitu. Begitu juga dengan alam atau tumbuhan, ya seperti itu. Kemudian tempat atau pentas. Dalam hal ini adalah panggung. Panggung bermacam-macam, ada berupa pendopo, ada yang berupa prosenium, ada yang berupa tapal kuda, tergantung jenisnya. Ya, ada terkadang seperti di 17-an, panggungnya terima pakai panggung teratak, pakai panggung manten, ya enggak masalah. Ya. Selanjutnya adalah tata lampu dan suara. Ini salah satu pendukung banget menurut saya adalah suara. Di mana suara itu adalah untuk menguatkan rasa. Penari ketika mendengar lagu itu dimainkan tidak keras atau soundnya greg-greg, itu sudah mengurangi penjiwaan sekali. Tapi ketika disetel, musik itu langsung deng, menggelegar, mengena di hati, itu ketika menari, itu akan masuk. Secara penjiwaan dan secara penghayatan dia akan total. Disesuaikan lagi dengan tempat acara. Ketika kita pentas di panggung besar, contohnya di panggung outdoor yang sangat besar di gedung pertunjukan, sound itu harus sangat mendukung sekali. Ya, ditambah lagi dengan tata lampu yang luar biasa. Ya. Ketika tata lampu dan suara sudah oke, sesuaikan lagi dengan tata rias. Kalau saya make up seperti ini, menggunakan panggung yang sangat besar, itu tidak akan terlihat. Muka saya hanya muka rata nanti, pucat. Tapi ketika penonton dekat, gunakanlah make up yang lebih tipis. Contohnya seperti ini. Oh, saya kelihatan, saya pakai alis, saya pakai lipstik, itu kelihatan. Ya, tapi ketika penontonnya jauh, itu nggak akan kelihatan saya pakai alis atau tidak. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh penggunaan kostum. Saya tambahi, untuk kostum penggunaannya itu harus benar untuk tari. Ya, baik saja tidak cukup, tapi harus benar. Ini dengan kostum yang sama, tapi cara penggunaannya berbeda. Bisa dilihat ya. Nah, ini contohnya, ini tokoh Sri Kandi dalam pewayangan. Ini istilahnya kalau pewayangan namanya nyenyep ya. Anak panah ini disebutnya nyenyep. Coba kita terapkan kalau kita menggunakan pemakaian kostum seperti ini ya. Kita ngambil nyenyepnya di sini, susah dong. Ya. Tapi kalau menggunakan yang benar seperti yang ini,
Ya, kita ngambilnya tinggal di sini. Nggak harus gini, susah. Karena pemakaian salah. Enaknya di sini. Ini yang benar di sini. Terus dipasang di gendewo, tinggal ditarik. Ya. Tuh. Makanya untuk tari itu harus yang memakaikan kostum itu harus tahu benar bagaimana penggunaan kostum tari, terutama tari-tari wayang yang memiliki pakem busana sendiri. Dan juga harus kenceng. Kalau saya ketika memakai kostum tari, prinsipnya kenceng. Karena apa? Ketika nanti melorot, sampurnya lepas atau jari teh melorot, itu kan tidak lucu terjadi di atas panggung. Ya. Selanjutnya, kita masuk ke tari pendidikan. Nah, tari pendidikan menurut Jazuli itu adalah suatu model pembelajaran tari yang menekankan kepada kebebasan berekspresi gerak kreatif pribadi siswa dalam aktivitas belajar menari di sekolah umum. Ya, jadi bukan kepada sekolah yang memang kejuruan seni, tidak, tapi kebebasan berekspresi siswa. Ya, bagaimana siswa itu diberikan ruang untuk berekspresi, diberikan pemahaman tentang tari kayak gitu. Nah, menurut Laban ini salah satu tokoh seni tari juga. Pembelajaran tari di sekolah umum harus lebih menekankan pada pembelajaran tari kreatif yang mampu menyumbangkan kepada perkembangan kepribadian siswa. Pembelajaran tari kreatif tidak berorientasi pada hasil akhir atau menghasilkan sebuah pertunjukan yang bernilai seni tinggi, bagaimana yang diciptakan oleh seorang koreografer. Jadi untuk tari pendidikan atau pembelajaran tari di sekolah umum, itu kita mengedepankan pada proses, bukan hasil. Ya, jadi kalau kejuruan itu pasti, menari bagus itu sudah umum. Kalau bagus itu biasa, kalau jelek itu diece. Ya. Tapi kalau sekolah umum tidak, karena berorientasinya kepada bagaimana menyampaikan tari itu, bagaimana proses pembelajarannya. Ya. Karena tujuan dari pembelajaran seni itu adalah mengenalkan seni tari kepada anak-anak, supaya mereka merasa suka dan tertarik untuk mempelajarinya. Dan dalam proses pembelajarannya, anak-anak dapat mengekspresikan kreativitasnya melalui gerak yang ia ciptakan sendiri. Tuh. Oke. Nah, ini model pembelajaran tari pendidikan. Ya, kita lihat bagaimana materi pembelajaran geraknya itu yang disasar apa. Ya, kemudian gerak tari itu merefleksikan apa. Kemudian arah pembelajaran tarinya itu dia mengarah kemana? Ada yang apa? Tentunya arahnya adalah menyenangkan, harus kreatif, komunikatif, dan estetis. Ya. Terus tujuan utamanya apa? Terutama untuk anak usia dini yang dituju itu apa untuk melalui pembelajaran seni ini, terutama seni tari. Itu adalah rasa percaya diri, kemudian kepedulian, toleransi, tanggung jawab, sosial, emosional. Nah, perkembangan kepribadian siswa ini itu mengarah kepada apa? Motorik kasar dan motorik halus. Ini lebih ke motorik halusnya. Motorik kasarnya, anak lebih bisa kreatif, kemudian secara fisik dia sehat dan sebagainya. Ya, ini perkembangan untuk anak kalau melalui tari itu tidak hanya motorik kasarnya saja, tapi juga digabung dengan motorik halus. Jadi komplit. Ya. Nah, selanjutnya tari bagi anak usia dini itu menjadi media yang efektif untuk menampung dan mengontrol gerakan-gerakan anak. Karena ketika anak usia dini itu ketika disetelkan musik itu sudah dia lompat-lompat sendiri, joget-joget sendiri. Tapi ketika ada satu tarian yang diajarkan, dia akan berpaku pada tarian tersebut.
Contohnya ketika di PAUD itu diajarkan tari rampak, yang paling umum ya, tari rampak. Anak akan berusaha meneliti bagaimana tari rampak itu diajarkan oleh guru dengan interpretasinya sendiri. Ada yang benar begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, yang penting bergerak. Tidak masalah, yang pasti guru itu menyampaikannya dengan benar, anak itu mendapat apa yang disampaikan oleh guru, tergantung dengan interpretasinya mereka masing-masing. Oh, mungkin sedang bad mood, jadinya yang penting gerak aja. Oh, dia sedang aktif dan dia memang senang dengan tari, contohnya. Dia akan menirukan dengan benar, kayak gitu. Ya. Selanjutnya, karakteristik tari PAUD itu temanya atau judul tarinya itu harus dekat dengan kehidupan anak-anak. Kalau kita lihat, kita amati, tari untuk anak usia dini, biasanya temanya adalah hewan, alam, benda, tumbuhan. Contohnya yang saya tampilkan di sini adalah tentang tari lebah, hewan lagi. Kemudian yang ini, bintang. Ini tidak hanya tari saja, dalam musik pun anak-anak lebih banyak itu menggunakan tema-tema ini juga. Contoh, bintang. Kulihat bintangku, bintang kejora, bintang. Kemudian bintang kecil, itu alam, atau ambilkan bulan, Bu. Itu. Hewan, contohnya tentang kucing. Kemudian aku punya anjing kecil, itu. Oke, tari kelinci juga seperti itu. Kemudian benda, topi saya bundar. Tuh. Ada lagi sepatu kaca. Ada lagi tentang sepeda baru. Nah, tema-tema tersebut itu tidak terlepas dari anak-anak, dan memang tema-tema tersebut yang memang masuk ke dalam dunia anak-anak. Ya. Selanjutnya, bentuk gerak dari tari anak usia dini itu adalah sederhana. Oke, contoh tari lebah. Tari lebah terbang. Contoh tari semut, merangkak. Kayak gitu, ya. Kemudian tari kelinci, loncat. Tari kijang juga loncat. Jadi gerak-geraknya kita mengambil gerak-gerak yang sederhana untuk anak-anak karena supaya mudah dihafal. Oke. Terkadang anak usia dini itu sekarang dia excited banget ketika belajar. Nanti pas di panggung dia ngambek, nggak mau karena nggak ditungguin ibunya atau gimana. Nah, kalau geraknya itu terlalu susah, nanti akan ditambah membingungkan lagi di atas panggung. Sudah tidak konsen, geraknya sangat susah kan kayak gitu. Ya, jadi memang gerak-gerak untuk anak usia dini itu adalah gerak-gerak yang sederhana. Oke. Kemudian musiknya itu juga harus musik yang gembira. Ketika anak usia dini itu diberikan lagu atau musik untuk tarinya adalah slow atau flat, datar, temponya pelan sisan ya, itu tidak akan semangat dan anak itu akan cenderung bosan. Ya. Tapi carilah musik itu yang musik gembira, yang dinamis, ada dinamikanya, itu akan membangun suasana anak juga ketika anak menari. Gitu. Ya, jadi karakteristik ini itu tidak akan pernah terlepas dari tari anak usia dini. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar bagaimana berkarya membuat tari anak. Ya, kalau di UIN Salatiga, alhamdulillah ini sudah berjalan.
beberapa tahun ini. Hanya terkendala ketika COVID, kita tidak bisa, susah untuk mengkomunikasikan cara membuatnya karena ini harus kelompok, tidak mungkin membuat secara individu. Saya yakin banyak yang tidak mampu, tapi ketika itu berkelompok, banyak pikiran-pikiran yang bisa masuk bareng. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Itu tadi kita lihat temanya. Nah, tema-tema karakter anak usia dini, tarinya itu tadi apa? Hewan, tumbuhan, alam, benda. Ya, contoh saya ambil kodok. Ya, kita mau menari tari kodok. Kita lihat dulu, amati dulu. Kodok itu geraknya gimana? Observasi, ya. Kalau dalam dunia penelitian kita harus observasi dulu. Oh, kata kalau loncat begini. Oh, kata kalau melihat mangsa begini. Oh, kata kalau makan begini. Oh, kata kadang ada yang kata bangkong itu kan kadang ada yang menggembung atau gimana. Nah, kita harus observasi dulu gerak-gerak katak itu seperti apa. Kalau sudah kita observasi, kita analisa, ya. Dunia penelitian kita analisa. Nah, kemudian kita buat, kita eksplorasi, kita berimajinasi, kita bereksplorasi dalam gerak. Karena tidak mungkin kalau gerak kata secara mentah kita tidak tampilkan di dalam tari tanpa ada besutan-besutan yang lain. Ya, kemudian kita olah, kita pilih gerak yang baik, kita pilih gerak yang benar untuk dapat menjadi sebuah tari yang baik. Nah, ini salah satu contohnya. Kebetulan ini salah satu contoh karya tari anak usia dini, ini semester 4 saat itu. Ini cuplikan saja. Nah, ini perlu informasi ya, Pak Fikri, bahwa kostum yang ditampilkan ini, itu mereka membuat sendiri. Mereka merancang sendiri. Saya bebaskan monggo yang pasti sesuai dengan karakter tarimu. Jangan lari dari karakter tarimu. Silahkan kalian menyewa atau kalian berkreasi sendiri, monggo. Dan ternyata anak-anak PAUD, Win Salatiga itu, mereka lebih memilih membuat daripada menyewa. Nah, ini salah satu contohnya seperti ini. Ini dulu sama saya, kelas saya ini termasuk ke the best costume. Karena ya kita berikan sedikit penghargaan untuk anak itu ya entah apa itu, kok kayak permen sebungkus atau apa gitu Pak. Jadi kompetisi lah istilahnya. Siap. Ya, selanjutnya. Ini salah satu contoh juga karya yang lain ya. Karya mahasiswa yang lain. Ini benda. Ini juga mereka membuat sendiri. Ini dari kresek, kain kresek itu ditumpuk-tumpuk. Kreativitas mereka sendiri. Nah, ini pembelajaran di lab seni. Kebetulan lab seninya alhamdulillah sudah difasilitasi dengan ruang kaca. Ini seperti ini kreativitasnya. Dan untuk penciptaan ini, untuk seni tari itu saya bagi dua biasanya. Untuk awal semester itu adalah tari bentuk, imitasi ya dari saya. Kemudian yang kedua untuk UASnya itu adalah tari, membuat karya tari ini. Jadi hanya setengah semester mereka membuat karya tari ini. Kemudian ini hewan lagi. Ini mentok.
Nah, ini proses latihannya. Nah, ini hasilnya ketika mereka pentas. Ini mereka juga mendesain sendiri. Ini dari kresek putih kalau nggak salah. Kresek putih. Kemudian ini dari Sponati kalau nggak salah ya. Terus pakai sarung tangan putih gitu. Ini kaki bebeknya juga dari kain flanel. Dibikin kayak kaos kaki kayak gitu. Saya akui mereka kreatif semua. Nah ini. Nah, sorry. Selanjutnya, itu tadi membuat tari untuk anak. Sekarang bagaimana kita sebagai calon pendidik untuk mengajarkan itu kepada anak didik? Prosesnya sama, ya. Kalau ini saya mengambil contoh untuk yang tema alam. Mereka membuat karya tari itu dengan temanya adalah hujan, ya. Nah, kemudian hasilnya ketika sudah melalui proses pemilihan gerak, improvisasi dan sebagainya, mereka ajarkan ke anak didik. Yang dinilai apa? Hasil akhirnya anak didiknya itu seperti apa? Karena hasil dari akhir anak didik itu pentas itu bisa dilihat bagaimana proses. Karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini kita bisa lihat. Karena guru PAUD itu dituntut untuk multi talent ya. Nah, salah satunya adalah cipta karya tari. Nah, contohnya seperti ini. Kalau anak-anak yang tampil itu kan lucu, imut. Salah pun nggak masalah, malah jadi lucu kalau salah. Kalau anak gede yang salah itu malah wagu. Ini sampai proses mendidik anak di sana? Iya. Oh gitu, di semester yang sama? Oh tidak, ini di mata kuliah yang berbeda. Oh mata kuliah. Ya, jadi kalau di UIN Salatiga itu untuk tarinya ada 2, yang wajibnya adalah seni tari, endingnya adalah yang tadi mahasiswa membuat karya. Kemudian di semester selanjutnya ada mata kuliah pilihan. Nah pilihan ini itu disesuaikan dengan kemauan mereka. Mereka mau berorientasi ke seni, ke anak autis, ABK kayak gitu. Jadi pilihannya 2, mau ke seni atau ke ABK. Nah, kalau ke seni dapat mata kuliah tambahannya adalah pendidikan seni tari. Nah, disebut pendidikan makanya kita bagaimana orientasinya mengajarkan ke anak didik. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini salah satu beberapa contoh juga. Karakter anak itu macam-macam ya. Ada yang mereka memang sudah punya bakat, ada yang itu tadi tergantung mood ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, tidak lepas dari contoh gurunya, mahasiswanya dalam hal ini ya. Ya enggak masalah, itu proses. Proses pembelajaran yang memang harus dilalui. Ya. Ini juga, yang ini juga. Ini tentang buku. Ada yang harus didampingi mahasiswanya atau gurunya itu sampai di atas panggung untuk mengajarkan tarinya. Ada yang cuma ngelirik sedikit ke gurunya. Ada yang bisa dilepas secara umum dari awal sampai akhir. Ngeliriknya bisa dikatakan cuma ya 5-10% itu ada.
Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita sebagai pendidik anak usia dini itu tidak harus menjadi penari untuk bisa mengajar tari. Saya punya salah satu cerita, ini sebagai penutup. Saya punya salah satu cerita. S1 saya punya satu teman angkatan itu cowok yang saya katakan dia salah jurusan. Tidak punya dasar tari sama sekali. Ketika ujian masuk pun mahasiswa, itu seleksi mahasiswa, karena tari ada uji kompetensinya, itu dia membawakan tari yapong kalau nggak salah. Dia melihatnya itu benar-benar ke bawah, nunduknya itu sampai gini, narinya sampai gini. Enggak kok melihat depan, senyum, bermuka lebar dan sebagainya. Tidak. Nunduk aja dan dia tidak punya bakat seni sama sekali. Sampai akhirnya ada mata kuliah tari pendidikan. Materi tari yang dia buat pun itu mohon maaf DC baik oleh teman-teman maupun oleh dosen. Karena untuk kapasitas seorang mahasiswa tari hanya karya tarinya hanya sebatas itu gitu loh. Nah, yang membuat terkejut adalah ketika kita harus berkonsultasi murid ya. Karena saya dulu itu harus diwajibkan yang dikonsultasikan itu adalah anak didiknya. Hasil didikannya itu dibawa ke kampus, disodorkan ke dosen, itu yang menjadi bahan bimbingan karya. Nah, ketika bimbingan melongo semua. Karena anak didiknya itu benar-benar menampilkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Kalau dulu saya ketika masih kuliah itu diwajibkan muridnya itu membawa identitas. Dia benar-benar siswa SD, SMP, atau SMA kelas berapa. Supaya tidak ada yang mengakali. Kita ngambil untuk SD mamanya kita ambil siswa SMP dan seterusnya seperti itu. Dia sampai ditanya, "Dok, kamu kelas berapa? Sekolah di mana?" Supaya dosen itu yakin anak ini tidak salah pilihan. Dan benar, hasilnya malah justru luar biasa. Ya. Jadi dari orang biasa itu mendidik penari itu hasilnya luar biasa. Dan ketika nilai keluar itu dia mendapat AB. AB saat itu sudah luar biasa bagusnya ya. Mendapat AB. Karena biasa dia nilai C dan D itu hal umum dan dia mengulang setiap semester itu biasa. Lah kok dapat nilai AB itu luar biasa sekali. Ya, jadi saya garis bawahi kita tidak harus menjadi penari untuk bisa mengajar tari. Ya. Ya, mungkin itu saja Pak Fikri dari saya, materi sedikit berbagi ilmu tentang bagaimana membuat karya tari, terutama untuk anak usia dini, sebagai kita calon pendidik anak usia dini. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri, terima kasih atas kekurangannya, mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, materi yang sangat menarik ini dari Wonogiri Bojonegoro, sebenarnya banyak pertanyaan. Silakan dari teman-teman mahasiswa untuk bertanya, karena kemarin ada banyak yang ingin ditanyakan, Bu Dewi. Monggo. Ya, terkait salah satu contoh Pak, kalau membuat tari itu musiknya dulu atau tarinya dulu, atau karena memang tari itu biasanya digunakan untuk akhir husana atau haflah di masing-masing lembaga. Walaupun kelihatannya hal yang dikesampingkan, tapi ketika tampil di panggung, orang tuanya sangat bangga. Iya. Orang tuanya sangat bangga. Ngono. Oke. Nah, Kadang bawa sekeluarga juga ya. Tuh ya. Makanya salah satu capaian dari lulusan mahasiswa PIAT itu salah satunya juga bisa untuk
Nah, itu tadi tidak harus menjadi penari. Ya, tidak harus menjadi penari sehingga kita harus mengajarkan tari, tidak harus jadi penari. Ya. Saya mencuplik sedikit Bu Dewi dari Oke. pendapatnya Harlock bahwa anak itu ketika fisik motoriknya aktif atau motoriknya aktif, dia itu juga bisa beranjak dari kondisi yang tidak berdaya menuju Mm-mm. kehidupan yang lebih berdaya. Apa Iya. maksudnya berdaya? Berdaya itu maksudnya nggih, lebih aktif, energik, nggih, ketika motorik anak itu distimulus melalui seni tari. Ketika anak itu senang, saya belum melihat anak menari itu menangis, dalam artian tidak senang. Kecuali yang sekarang laki-laki, Bu Dewi, mungkin jarang untuk menari. Tapi dulu di zaman kita mungkin biasa ya, menari bersama Iya. perempuan biasa. Oke, Iya, biasa banget. biasa. Oleh sebab itu, untuk pertanyaan pertama izinkan saya, Bu Dewi, untuk menanyakan apakah membuat musik dulu atau membuat gerak dulu biar mahasiswa nanti akan terstimulus pertanyaan-pertanyaan yang lain. Monggo, Bu Dewi. Oke. Idealnya ketika kita membuat tari adalah gerak. Ya, karena kita maunya apa? Oh, kita mau membuat tari tentang apa? Itu kan kita harus mencari gerak-geraknya dulu di apa namanya melalui proses inovasi, kreativitas, ya, interpretasi kita dari apa kayak gitu. Ya, harusnya adalah gerak dulu. Baru kita minta dibuatkan musik. Hanya saja perlu diketahui membuat musik itu tidak mudah dan tidak murah. Ya, saya zaman dulu ketika saya masih ngelesi di SMP, SMA untuk membuat musik FLS 2N itu harga sambatan, ya, harga sambatan itu untuk musik SD, kelas SMP, SMA itu kan maksimal 7 menit, ya. Itu 5 juta. Ya. Saya pernah ke musisi solo sudah bernama juga untuk membuat tari minimal 7 menit juga, maksimal 7 menit juga. Itu saat itu 2014 ke bawah ya, belum ke atas tapi ke bawah. Itu 7 juta saya sudah dimarah-marahi, sudah dionek-onek kayak, wah kalau bukan kamu, bukan ini, nggak mungkin saya kasih 7 juta. Karena pasaran saya 10 juta. Wah, oke. Nah, kalau seperti itu diterapkan untuk mahasiswa, nggak Selesai. mungkin. Ya, makanya standar itu kemudian saya balik. Silahkan kalian mencari musiknya, tapi dengan kriteria musik itu belum memiliki tari. Ya, karena kembali lagi dalam dunia seni legalitas kemudian copyright ya, istilahnya copyright gerak itu sangat medeni sekali ketika itu diplagiasi, ya. Bukan hanya secara tulis saja istilahnya, tapi itu bisa di-share secara medsos frontal sekali ya, yang kena nanti banyak pihak, tidak hanya kita saja. Jadi kalau di saya, itu ketika mahasiswa mau membuat tari, mereka harus mengkonsultasikan dulu pilihan lagunya ke saya. Saya cross-check dulu, ini hanya lagu tok, apa lagu bertari. Ketika lagu bertari, itu saya delete, silahkan ganti. Seperti itu kalau saya. Supaya menjaga nih semuanya, kayak gitu. Mungkin seperti itu, Pak Fikri. Baik, monggo teman-teman yang ingin langsung bertatap maya atau ingin menyampaikan unek-uneknya, biar tidak langsung ke saya lagi, langsung ke Bu Dewi. Karena memang kalau membuat tari terus, Pak, nanti di Hafla itu kan ada manajemen pertunjukannya, Pak, dan sebagainya. Itu ribet sekali, Pak, bagaimana, Pak? Nah, silakan ditanyakan langsung ya, karena memang yang tahu dari segi
pelaku itu ya Bu Dewi ini yang melakukan bagaimana membuat pertunjukan di tari di atas panggung rasanya, mendampingi anak-anak didiknya. Monggo bisa ditanyakan. Ini pertanyaan saya tadi mana? Mbak Hanim, ada Mbak Hanim? Henim. Mbak Hanim? Sambil kita berkenalan supaya kenal. Iya, sambil perkenalan. Itu kayaknya Henim. Oh, ya. Sambil kita tunggu lagi. Kita bahas dulu masalah pertunjukan. Oh, monggo Mbak Hanim. Dipilih Lena. Ora adil itu ya, Mbak. Kamu ngomong tau nak mau metu. Kira Ya, silakan. Kita Kira saling mengenal. Sambil nunggu Mbak. Ya, itu sambil sesuai. nunggu. Kita bicara tentang yang itu tadi. Bagaimana gurunya di depan memberikan arahan. Ya, itu fenomena yang banyak terjadi ya sekarang ya Pak Fikri. Sebelum menari, gurunya yang bingung duluan. Iya, benar sekali. Ingat Zai. Yang ngambek. Iya. Gurunya yang ngambek. Iya, ngono. Karena memang kalau kita bicara serius itu memang tidak murah Bu Dewi ya di dalam sebuah karya seni. Iya, karena seni itu mahal. Yang mahal itu adalah ide. Oke. Mbak Ani bisa nyambung? Atau kita pindah ke Mbak Nadia? Halo, Mbak Nadia? Apa bisa on cam? Kayaknya pada malu semua ini ya. Ya, beraninya di kelas. Bu Dewi di sana sudah luring berarti? Full luring? Alhamdulillah sudah. Ini kita sedang proses juga. Insya Allah besok tanggal 6 Juli kita pergelaran juga. Untuk yang PAUD. Baik. Mahasiswanya, kalau ini mahasiswanya. Kita mau belajar dari yang di UIN Salatiga dulu Bu Dewi. Terkait dengan pagelaran. Pagelaran itu diadakan oleh mahasiswa sendiri atau dari kampus memfasilitasi pagelaran itu? Oke, kalau dari saya, ini kan karena ending dari sebuah kuliah pertunjukan itu harus dipertunjukkan, ya, harus dipergelarkan. Jadi dari awal itu saya sudah membekali mahasiswa untuk membuat tabungan. Jadi di awal masuk saya sudah memberikan instruksi, silahkan setiap pertemuan kalian menabung, dikelola sendiri. Jadi dari kamu, oleh kamu, untuk kamu. Oke, masing-masing kelas pasti ada pengurusnya, ada bendaharanya. Monggo. Kita ambil contoh saja, satu pertemuan itu 10.000. Kita ada 14 kali pertemuan tatap muka. Nah, 10 kali 14 itu kan sudah 140.000. Ketika nanti di akhir, kan itu sudah bisa digunakan untuk membuat kostum atau katakanlah menyewa kostum. Paling mahal kalau untuk model-model anak, tari anak seperti itu kan 100.000 itu sudah mahal. Ya. Kemudian kalau make up, terkadang mereka bawa sendiri make up-nya, ya, kayak gitu. Nah, jadi mereka sudah terkondisi dulu secara keuangan. Kalaupun ada kekurangan, itu tidak terlalu banyak. Kalau saya arahkannya seperti itu, Pak. Kemudian kampus paling nanti hanya memfasilitasi tempat, gedung, peralatan, dan sebagainya. Tapi kalau untuk
Manajemen keuangannya itu dari mahasiswa sendiri. Seperti itu kalau di kami. Baik. Oh, Mbak ini banyak pertanyaan ini. Mbak Isa? Aisyah, siapa iki jenenge? Mbak Aisyah? Saya coba jadikan host biar bisa bertanya secara langsung. Silakan Mbak Aisyah bisa on cam dan Ya, open mic. Terus sedang mengetik. Sedang mengetik. Oke. Sambil kita tunggu lagi. Ada pertanyaan kemarin yang muncul di perkuliahan saya terkait dengan memang ada bedanya yang suka menari dan yang tidak suka menari untuk anak usia dini. Apakah mungkin motoriknya lebih atau anaknya lebih pendiam? Kelihatan enggak, Dewi? Bedanya yang suka menari dan yang tidak suka menari di anak-anak itu sebenarnya. Kalau kita lihat secara mata, itu kasat mata mungkin akan tidak terlihat. Tapi ketika kita sudah mengenal anak ya, kita harus tahu dulu, mengenal dulu, baru kita akan tahu. Jadi setahu saya, pengalaman saya, anak-anak yang mereka lebih tingkat musikalitasnya dalam hal ini adalah lebih ke tari dan musik ya. Dia lebih energik, kemudian supel, dia lebih bisa berteman daripada anak-anak yang kurang tingkat musikalitasnya. Ya, saya sebut musikalitas itu tidak hanya musik saja ya, dalam hal ini lebih ke tari juga. Itu pengalaman saya. Dan kebetulan anak saya sekarang ini juga mau ke KB dan dia alhamdulillah tingkat musikalitasnya tinggi banget. Mungkin itu kalau Pak Fikri senang banget. Karena terkadang dia sudah bisa tangga nada itu do re mi fa sol la itu tanpa saya ajari, dia sudah bisa sendiri kayak gitu. Ya. Dan anaknya luar biasa. Kalau anak terkadang itu introvert, anak saya ekstrovert sekali. Itu terjadi di anak saya. Jadi saya bisa mengatakan itu. Ya. Mungkin kayak gitu, Pak. Oke, baik. Bu Sri Wahyuni, bisa mendengar saya? Bapak, bisa. Ya. Sudah mengajar Bu Sri Wahyuni? Alhamdulillah sudah, Bapak. Ya. Bisa disampaikan, Ibu? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan saat membuat. Monggo. Ada unek-unek, Bapak, Ibu. Ini terkait dengan sekarang ini kan banyak sekali medsos seperti TikTok, itu kan anak-anak istilahnya mereka itu bergerak dengan, kalau menurut saya banyak yang kurang pas, ngoten loh, Ibu. Jadi kita bagaimana menyikapi anak-anak, kadang kan percaya dirinya kan terkuat, kemudian dia berekspresi dengan gerakan-gerakan yang kalau menurut saya kurang pantas untuk usia anak-anak. Nah, itu bagaimana cara kita mengarahkan anak-anak tersebut, ngoten loh. Kadang itu melihatnya suka risih gitu loh, Bu. Ya. Nah, itu juga menjadi salah satu perhatian saya, Bu. Terkadang sisi baiknya anak itu tingkat musikalitasnya tinggi. Tapi sisi jeleknya mereka tidak ada yang memfilter, ya, memfilter mana yang harus dicontoh, mana yang tidak. Nah, itu jeleknya gadget seperti itu, Bu. Nah, ini tinggal bagaimana orang tua mengarahkan dan guru di sekolah itu mengarahkan tingkat musikalitas yang sudah bagus ini itu harus diarahkan supaya benar gitu loh. Contohnya, kalau di TK mungkin ada ekstra tari, pengajaran tari seperti itu yang benar-benar mengarahkan tarinya itu tertata dan terdidik, terpilih gitu.
Kemudian kalau untuk orang tua, mungkin dibatasi penggunaan TikTok itu. Yang kedua adalah dengan memasukkan anak itu ke sanggar. Kalau anak ini sudah memiliki bekal, salurkan sekalian. Jangan dipendam atau setengah-setengah gitu. Jadi salurkannya yang terarah sekalian. Jadi menurut saya ya dimasukkan saja ke sanggar. Sanggar-sanggar di lingkungan rumah kan pasti ada. Nah, betul nggih. Menyalurkan tertata. Iya. Anak-anak itu gimana Ibu? Suka miris sekali kalau lihat ya Allah kok gimana gitu loh Bu. Saya tuh risih gitu Kak joget-joget. Ya, kadang kalau menurut saya kurang sopan nggih, kebanyakan seperti itu. Nggih, Bu, benar. Itu juga saya sangat prihatin sekali. Jadi itu menurut saya mending kalau anak sudah terlihat punya bakat, orang tuanya yang harus pandai membaca, langsung diarahkan. Menurut saya seperti itu. Supaya tidak salah ke depannya nanti. Mungkin seperti itu, Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Baik. Terima kasih Pak Fikri. Memang kalau kita punya anak hiperaktif atau anak super aktif itu ada positif dan negatifnya, tapi banyak positifnya kok sebenarnya. Tinggal kita yang masalahnya di sanggar-sanggar di desa mungkin nggak ada, Bu Dewi. Tidak ada, Bapak. Adanya di kota. Iya, itu di desa-desa belum ada. Baik, itu mungkin jadi PR kita membuat sanggar mungkin nanti ketika sudah lulus. Gurunya sendiri nggak bisa nari. Bisa Bu, dari hal yang kecil, lagu sederhana itu dikembangkan, insya Allah bisa. Tidak harus menjadi penari Bu. Tidak harus gitu nggih Bu, kalau di depan anak-anak yang penting pede aja ngoten nggih. Iya, gitu aja Bu saya. Karena kalau untuk tari anak usia dini itu kita tidak bisa menarget anak ini harus benar tarinya. Yang penting tersampaikan tarinya, anak-anak paham, entah geraknya itu meletot-meletot atau gimana, enggak masalah. Uniknya anak usia dini seperti itu. Nggih, Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, Mbak Aisyah Khalifah, mau on cam atau cukup saya bacakan ini? Mana Mbak Aisyah ini? Mbak Aisyah, mau on cam? Ya, malu-malu lagi. Mahasiswanya Pak Fikri malu-malu semua nih. Ya, perkenalkan saya Aisyah. Bagaimana cara kita melatih? Oh, sinyalnya susah. Bagaimana cara kita melatih anak agar lebih bisa serius kalau latihan? Dan kadang anak itu memilih lagu sendiri yang tren. Monggo, Bu Dewi. Ya, anak itu biasanya akan menurut ketika kita sudah mengenal sifatnya. Ya, kita mau menarget anak ini, kita harus mengerti selain cah iki apa gitu. Nah, kita dalami dulu, cari dulu karakternya seperti apa anak. Nah, baru kita pendekatan. Yuk kita menari. Kayak gitu. Oh, Bu capek Bu, baru 2 menit. Ya udah, oke istirahat dulu. Oke, sudah kita bermain ini. Tadi geraknya gimana tau? Coba diulangi kayak gitu. Jadi kalau anak usia dini itu nggak bisa kita judge pleter ya, bahasanya dipleter seperti seorang penari nggak bisa. Ya, jadi pendekatannya itu benar-benar pendekatan hati banget kalau anak mutung sekali mutung, wis angel level. Besok nggak mau lagi gurunya galak ini. Susah malah. Ya. Jadi kita pendekatan ini dulu. Saya pernah ngajar di kelas 1, di SD kelas 1, dan itu baru angkatan ke TK, dari TK kan. Jadi rasa pautnya TK-nya itu masih kental banget. Saya menari. Oke, sudah ada yang ke sana jingkrak-jingkrak dan sebagainya. Oke, fine, enggak masalah bagi saya. Kemudian ketika istirahat, sudah capek, sudah Bu, istirahat dulu. Oke, kita istirahat 5 menit. Itu terus ada anak cowok yang dia tiba-tiba, Bu guru, coba Ibu duduk.
Terus ibu suruh apa duduk? Tiba-tiba dia gendong di sini, naik di atas punggung saya gitu. Oke, kamu kok gini? Iya Bu, ya udah oke boleh. Habis itu kita nari lagi ya. Oke Bu, udah kita nari lagi kayak gitu. Dan anaknya malah yang di depan sendiri, kayak gitu ya. Jadi menurut saya lebih ke hati dulu. Jangan main ditekan lah anaknya itu jangan. Karena kemauan anak usia dini itu tidak sama dengan anak dewasa. Sakarpe dewe. Kalau kita mengikuti ego kita, yus bubar rasi dong ngajari tari. Ya, jadi benar-benar kita harus perlahan melihat karakter anak ini seperti apa, kita pelajari slide baru kita tembak gitu. Kalau saya seperti itu. Begitu, Mbak Sapa Aisyah? Jangan sampai ngambek Mbak Aisyah ya. Iya, Bahkan jangan sampai ngambek. Itu sudah fatal. Enggak jangan diomong kayak ibunya serasi nari kok. pas pentas nggak mau ngambek. Baik, Mbak Novi Triwulansari mohon cam. Mbak Novi. Atau susah sinyal juga? Ya, mungkin dibaca aja enggak apa-apa. Nah, ya. Perkenalkan, saya Novita Triwulansari. Mohon izin bertanya, sebaiknya sejak usia berapa anak bisa diikutkan les di Sanggar Tari? Kalau saya, ketika orang tua itu sudah mengetahui bakat, sudah bisa membaca, oh arah anak ini kemana, dia sudah terbaca punya potensi, langsung arahkan. Daripada tadi terarahkannya malah di TikTok sing raceto kayak gitu toh, mending diarahkan langsung sedini mungkin. Kalau saya sudah terbaca langsung arahkan gitu. Oke, contohnya ini anak saya itu dia tingkat musikalitasnya tinggi banget, dia sering nyanyi sendiri, apalah kayak gitu sendiri. Terkadang dia membuat ini Pak, contohnya lagu Balonku Ada 5, dia bisa tetap menggunakan tempo lagu itu Balonku, tapi dia ganti liriknya sendiri. Kayak gitu. Nah, kalau saya tidak bisa membaca ini kan eman-eman kayak gitu. Nah, terus anak ini saya tempatkan ke sekolah TK yang kegiatan musikalitasnya, baik ekstra tarinya dan kegiatan bermusiknya itu banyak. Dan alhamdulillah ada di dekat saya. Jadi biar dia tersalurkan dan memang anaknya ekstrovert banget. Jadi ini luar biasa sekali. Eman-eman kalau tidak diarahkan. Kalau anak-anak seperti itu. Begitu tadi siapa Mbak Wulansari? Mbak Novi. Bisa on cam Mbak Novi? Mau menyapa di sini? Nah, ini dia. Coba. Terima kasih. Mbak Novi sudah mengajar ya? Sedang break, Pak. Sedang break. Ada breaknya ya. Saat mengajar itu punya pengalaman tersendiri tentang mengajarkan tari di anak-anak? Ini Pak, break. Sekarang lagi break Pak. Tapi kegiatannya jadi fasilitator outbound gitu. Jadi nggak ngajarin tari Pak, tapi jadi instruktur senam buat anak-anak. Kan pesertanya dari TK sampai dewasa. Nah ini kalau sama anak-anak gitu, kadang ada yang nggak mau ngikutin, bilang capek gitu. Kalau di kita waktu kan sebelum ada permainan outbound-nya kita kasih senam gitu Pak. Tapi beberapa ada yang mau ngikutin, tapi beberapa juga ada yang males kayak capek gitu. Ya, itulah dunia anak-anak seperti itu. Kita yang harus memahami, bukan mereka yang memahami kita. Baik. Nanti saya sebenarnya mau bertanya nanti aja. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Monggo, silakan. Mbak Nadia Najma. Silakan Mbak Najma. Iya, Bapak. Bisa on cam? Nah, ini Terima kasih. Alhamdulillah sinyalnya sudah datang. Beli dulu sinyalnya. Fungsi cari sinyal, Bapak.
Baik, saya ingin bertanya Bu Dewi, saya Nadia Najma Soraya. Pertanyaannya adalah tidak semua anak itu punya Ya, menghilang. skill dalam menari. Oh, ya kan? skill menari. Terus di acara perpisahan sekolah itu kan banyak pentas-pentas tari terutama. Nah, ada anak yang dia itu susah sekali untuk tari. Apa namanya itu kaku gitu. Tubuhnya itu kaku, diajari bagaimanapun tetap kaku. Tapi anaknya enjoy aja, maksudnya itu tidak tidak terbebani kalau diajari tari gitu. Itu kira-kira bagaimana sikap kita terhadap anak tersebut? Oke. Dia tidak punya skill tari, diajari tari gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Najma. Ya, terkadang kan dalam akhirusana itu sudah dibagi ya. Kelompok 1 menari A, kelompok 2 menari B, kelompok 3 drum band. Contohnya itu. Nah, dalam satu kelompok terkadang ada yang dia tidak punya ya skill tari, nek kon nari kaku, lucu kayak gitu ya. Itu hal wajar. Dan memang terkadang penari pun ya, penari atau dewasa kita sebutnya, itu ada terkadang dalam satu kelompok itu yang nggak bisa sama menarinya. Ya, kalau dalam istilah tari itu adalah ngemong rasa. Ya, karena di dalam tari kelompok itu kita harus benar-benar ngomong rasa. Oh, ketika kita ada yang over tarinya, didungke egonya. Ketika ada yang klemak-klemek, kita genjot supaya bagus. Nah, itu kalau dewasa kita bisa arahkan demikian. Tapi itu anak kecil yang terkadang mereka masih suka naik turun moodnya, sudah mau menari saja itu sudah sangat luar biasa. Ya. Jadi kembali lagi kepada skill. Tidak semua anak itu punya skill tari. Ya, dasar tari gerak wirogonya ya dalam Jawa itu wirogonya. Tidak semua anak itu sudah memiliki wirogo atau berdasar gerak tari dari kecil. Ya. Jadi tidak masalah kalau dalam satu kelompok itu ada yang kaku, asalkan mungkin rangkaian tarinya itu sudah benar, dia sudah bisa menyampaikan geraknya secara runtut, itu sudah bagus gitu loh. Jadi kalau kita menuntut anak ketika tampil di depan panggung itu tarik kelompok suruh bagus semua kayak gitu, itu sangat susah. Kecuali ada kecualinya, Mbak. Kecuali itu ditujukan untuk lomba. Ya, kalau untuk lomba kita dituntut untuk memberikan penampilan terbaik. Mau nggak mau, kelompok itu harus disamakan. Ya, tapi kalau hanya untuk kebutuhan akhirusana kayak gitu, menurut saya kita tidak harus menuntut anak supaya menari dengan benar. Gitu. Jadi menari dengan baik saja cukup, tidak harus dengan benar. Gitu. Ya. Itu tadi digarisbawahi, kecuali untuk kebutuhan lomba yang dituntut dengan baik dan benar. Gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik. Siapa tadi? Mbak Najma. Oke. Mbak Najma. Ada satu lagi? Belum kita akhiri 14.30. Terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Mbak, siapa ini? Hanim, Pak. Oh, Mbak Anim. Bisa on kan, Mbak Anim? Oke, sudah kembali. Sebetulnya dari tadi mengikuti, Bu. Tapi tadi kan mau bertanya sama Pak Fikri tentang ritmis itu tadi. Tapi karena tadi ada penjelasan dari pertanyaan dari beberapa teman-teman itu muncullah
satu pertanyaan yang pengen saya tanyakan kepada panjenengan, Bu Dewi. Oke, monggo. Tadi kan dari pertanyaannya Mbak Nadia, ada penjelasan tentang ngomong rasa dan juga tidak semua anak mempunyai skill untuk menari gitu nggih. Ya. Nah, tapi mumpung sekarang momennya juga pas, momen di mana mungkin banyak teman-teman yang akan melaksanakan pentas seni dan juga pelepasan anak-anak atau perpisahan ya. Nah, itu tadi saya sempat melihat kalau mendengar unsur tari itu ada 3 Ibu, wiraga, wirama, dan juga wirasa. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana kita sebagai pendidik ikut terjun langsung mengajari anak untuk menari dan menjelaskan wirasa atau rasa yang harus diterapkan anak dalam hal menyanyi, tapi tidak dengan memaksa gitu. Mungkin misalkan ini tarinya temanya tentang ratu kan, kalau wirasanya harus gemulai atau harus tersenyum gimana gitu nggih. Lah itu kan misalnya anak cuma, oh ya ini ceritanya tentang ratu anak-anak harus tampilnya lebih cantik, lebih tertawanya lebar atau bagaimana. Itu kan mungkin karena masih anak-anak nggih, pasti banyak sekali pertanyaan. Nah, itu bagaimana kita sebagai pendidik menyikapi dan juga memberikan penjelasan yang baik untuk anak gitu. Terima kasih. Oke, iya. Yang tadi saya jelaskan di depan, unsur-unsur tentang seni tari, pendukung seni tari itu adalah seni tari secara umum, ya, secara umum dalam dunia pertunjukan. Kalau itu diterapkan kita menuntut itu semua ke anak usia dini, saya rasa itu belum sampai, ya, karena itu tadi yang sudah saya jelaskan di depan bahwa anak usia dini itu satu tidak semuanya memiliki skill dasar tari, tingkat musikalitas anak-anak itu kan berbeda. Kemudian yang kedua adalah anak kita tuntut ngemong rosok itu belum bisa. Ya, anak sudah mau menari saja itu sudah luar biasa. Kalau tidak kita yang menuntut, oh kamu harus ini, yang terjadi adalah nanti ngambek di atas panggung. Gitu, ya. Contohnya saja kemarin salah satu anak didik yang dipergelarkan seperti yang tadi contoh, itu ada anak yang enggak mau naik ke panggung, padahal itu penilaian, ya kan mahasiswanya sudah bingung jadinya, ya sudah bingung. Akhirnya apa? Mahasiswanya itu ikut naik ke atas panggung nunggoni, anaknya bergeraknya cuma, nah itu. Justru kita pendidik yang harus ngomong rasa anak didik kita. Ya, jadi dibalik konsepnya. Kalau itu diterapkan, yang tadi saya jelaskan di depan, diterapkan untuk penari atau anak dewasa, itu masuk. Tapi kalau ini untuk anak usia dini, itu belum bisa masuk. Karena anak usia dini belum mengerti konsep-konsep tentang rasa, tentang ngomong rasa, berteman, dan sebagainya. Itu belum. Jadi lebih utama kita, kalau contohnya sekarang ini ya banyak akhir sana, itu kita yang ngomong rosonya anak-anak. Ya, bukan anak-anak yang harus ngomong roso antar penari. Itu belum kesampaian, konsepnya itu ke situ anak-anak belum kesampaian. Ya. Jadi kita pendidik yang justru harus ngomong roso di situ. Oke. Begitu, Mbak Hanim? Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Sebelum pertanyaan terakhir, silakan mengisi absensi untuk hari ini, karena itu nanti cara untuk mendapatkan sertifikatnya nanti melalui absensi tersebut. Bu Dewi, ini kemarin ada tulisan dari teman-teman. Emang apa sih bedanya antara tari dan senam? Kan ada tuh senam sehat. Ya. Nah nanti tari sehat ada juga enggak Pak gitu? Nah ini bisa dijelaskan ke teman-teman mahasiswa. Ya. Tari dan senam, olahraga ya,
itu tujuannya sama, tentang motorik kasar, tentang badan, fisik. Tapi endingnya yang berbeda. Tari itu lebih ke pertunjukan, lebih untuk estetika. Sedangkan senam, walaupun itu fisik, main fisik juga, endingnya adalah untuk kebugaran. Sama, olah tubuh juga sama, atau pemanasan. Pemanasan untuk tari, pemanasan untuk olahraga. Tari pun harus ada pemanasannya, kalau enggak nanti keceklek berabe kan gitu. Ya. Tari pemanasan untuk tari adalah tujuannya untuk pembentukan tubuh. Pemanasan untuk olahraga atau senam itu untuk kebugaran. Ya. Hasilnya bisa dilihat ya sama teman-teman. Penari itu hasil akhirnya adalah awake kencang. Ya, ada yang bilang seperti biola yang tadi dimainkan sama Pak Fikri itu. Oke. Kalau untuk olah tubuh atau pemanasan untuk senam atau olahraga itu adalah untuk pembentukan otot. Coba kalian bandingkan olahragawan atau pesenam dengan penari. Sama-sama berolah fisik, tapi hasil endingnya berbeda. Oke, mungkin itu Pak Fikri kalau dari saya. Ya, baik ya, sudah jelas ya. Jadi bentuknya sama tapi endingnya yang berbeda. Ya, saya akan menjelaskan sedikit tentang ritmis atau ritme ya, biar Mbak Ani tidak penasaran. Jadi ritme itu sebenarnya adalah dasar ya. Dalam dunia musik itu menjadi hal yang dasar. Kalau saya pernah masih ingat ada melodi, harmoni, ada nada, ada ritmis, itu adalah maksudnya dari ritmis yang ditari adalah memang adanya variasi aksen ya, di setiap suara yang teratur. Jadi suara itu teratur sebenarnya. Kadang-kala kalau yang analogi yang gampang itu sama ngerti musik mars nih Mbak Anim ya. Mars itu kan dik-dik kayak mars-mars Indonesia Raya misalnya. Ketikanya kan teret 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 teret. Tadi kayak aksennya kelihatan. Teret teret depan kelihatan sangat semangat. Ada lagi musik dengan ritmis dangdut misalnya. Dik 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 dik. Jadi karakter setiap musik itu yang kemudian secara teratur itu dinamakan ritmis. Ada lagi banjari misalnya. Itu adalah ritmisnya Al-Banjari. Nah, kemudian nanti diterapkan di musik tarinya yang digarap oleh Bu Dewi tadi. Jadi setiap ritmisnya rancak ya harusnya tariannya juga semangat. Kan enggak mungkin ritmisnya terus semangat terus tariannya terus lemah bermulai misalnya. Jadi bisa jadi di kontemporer bisa jadi, tapi ini kan untuk anak-anak gitu. Iya. Nanti mungkin ada seri selanjutnya tari anak-anak kontemporer. Pernah Bu Dewi mengajarkan tari anak-anak yang kontemporer? Belum ya? Belum kesampaian konsep kontemporer untuk anak usia dini belum kesampaian ya gitu. Belum nari bae wis apik. Nggih. Itu. Baik, itu Mbak Anim terakhir statement closing dari Bu Dewi tentang pendidikan tari untuk anak usia dini. Iya, terima kasih. Menurut saya pendidikan tari untuk anak usia dini itu sangat penting ya, karena itu benar-benar membangun karakter banget dan tidak hanya motorik kasar saja yang terbangun, tapi motorik halusnya juga. Dan kita sebagai pendidik anak usia dini itu harus bisa kreatif, karena tari di dalam pendidikan anak usia dini itu tidak hanya melulu dalam bentuk tari, tapi dalam penyampaian materi pun kita menggunakan gerak dan lagu. Nah, itu kan gerak, itu kan juga merupakan tari. Nah, itu kita terkadang tidak sadarnya di situ. Jadi, silahkan bagi calon-calon pendidik anak usia dini, berkreativitaslah dalam bergerak.
Dan jangan malu untuk bergerak, untuk menari, karena itu tadi, kita tidak harus menjadi penari untuk bisa mengajarkan tari. Mungkin itu saja, Pak Fikri. Terima kasih. Dan kesempatannya untuk bisa bersua, bertatap maya dengan mahasiswa Unugiri dan gabungan dengan mahasiswa UIN Salatiga. Ini juga diem-diem baik ya, tadi yang mahasiswa saya. Memang para pendiam ini kelihatannya. Cuman Bu Dewi di sini tuh semuanya perempuan, tidak ada yang Kalau di laki-laki. kami ada yang cowok beberapa, Nah, cuma oke. minoritas. Oke, terima kasih Bu Dewi atas waktunya yang super sibuk sebenarnya hari ini. Tidak. Kami minta paksa untuk memberikan materi tentang seni tari. Kurang lebihnya demikian. Ada yang ingin disampaikan lagi teman-teman atau kita sesi foto? Saya lupa. Monggo silakan on cam teman-teman. Kita sesi foto. Ya, saya tunggu 10 detik silakan. Ya, teman-teman Salatiga bisa on cam semua supaya kita bisa bergabung antara Unugiri dan Salatiga. Ayo di on cam kan. Sudah semuanya? Nah, ini kok ketok kabeh. Cantik-cantik ya ternyata ya. Ada yang bawa anaknya Mbak Yeni Mei, bawa anaknya ngomong. Enggak apa-apa. Baik, saya hitung untuk slide 1. Silakan semuanya. Senyum 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk sesi 2. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, wakeh men 1, 2, 3. Yang lain menyusul ya. Tak rekam aja di video nanti bisa dipotong. Itu, sudah semuanya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bu Dewi selaku pemateri hari ini. Ingat ya, tidak harus menjadi penari untuk mengajarkan tari kepada anak didik kita. Kurang lebihnya demikian, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.